lanjutkan pelajaran yang akan datang. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar rasmul hamzah fi awalil kalimat, menulis hamzah di awal kata. Ahmadu tilmidun mujiddun. Aimanullahi innaka qudwatuna. Usmut ilallah ikra darsaka. Nah, seluruh yang digarisbawahin ini adalah hamzah di awal kata. Hamzah di awal kata. Satu hal yang perlu kalian perhatikan, seluruhnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, seluruhnya ditulis dengan alif. Itu yang pertama ya. Seluruhnya ditulis dengan alif. Nah, kalau kita kasih harokat, ini Ahmad fathah, Aimanullah fathah, Ustazuna dhammah, Usmud dhammah. Ini kalau kita kasih harokat. Ilallah kasrah, Ikra kasrah. Jadi fathah, dhammah, kasrah. Kalau dia di awal kata, ini ada satu lagi, innaka, ada satu lagi ya, kasrah. Kalau dia di awal kata, bukan awal kalimatnya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu diartikan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dia di awal kalimat, di awal kata, maka hamzah mau wasal, mau qata wajib ditulis dengan alif. Wajib ditulis dengan alif. Kemudian ada yang ditulis dengan alif, di atasnya hamzah kalau fathah seperti Ahmad. Kenapa ditulis dengan hamzah di atasnya? Pertama, dia adalah hamzah qata'. Ahmad adalah hamzah qata'. Kemudian apabila dia dhammah juga ditulis di atas alif. Kalau dia hamzah wasal. Hamzah qata' ya. Hamzah qata' kalau dia dhammah ataupun fathah ditulis di atas alif. Itu undang-undangnya kedua. Undang-undang pertama tadi apa? Qanunnya, qawaidnya apa? Yang pertama adalah kalau dia di awal kata wajib ditulis dengan alif. Mau qata' ataupun wasal sama ditulis dengan alif. Kalau dia qata' hamzahnya ditulis di atas alif apabila fathah dan dhammah. Apabila dia harokatnya kasrah ilallah, maka wajib dia ditulis di bawah. Itu ya, teman-teman ya. Kita lihat ke qawaidnya. Lewat. Apa katanya? Tursamu hamzah fi awalil kalimah alifan daiman. Hamzah di awal kalimat selamanya ditulis dengan alif. Selamanya hamzah ditulis dengan alif apabila dia di awal kalimat, di awal kata. Selamanya. Apakah dia itu hamzah qata' atau hamzah wasal? Tak kira lah dia qata' ataupun wasal, pokoknya dia ditulis di atas alif. Ya, ini yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan juga. Yang kedua, fa idza kanat hamzah qalimat wa kanat maftuhah, hamzah qata' itu fathah atau dhammah, tursamu fauqal alif, maka ditulis dia di atas alif. Yang tadi ya, ditulislah dia di atas maksurah. Kalau hamzah itu kasrah, tursamu tahtal alif, ditulis di bawah alif. Innaka, gitu ya. Nah. Kemudian selanjutnya, kaidahnya dulu kita baca. Al-hamzatu maftuhah, hamzah yang fathah. Fi awalil kalimat, berada di awal kalimat. Wa ba'daha, dan setelah hamzah itu maddun, ada huruf mad. Maddun, huruf hamzah tadi. Hamzah fathah, yang sejenis dengan dia apa? Alif. Ya, madnya. Kalau sejenis dengan kasroh berarti ya. Sejenis dengan dhammah berarti waw. Ini hamzahnya maftuhah. Hamzah maftuhah yang sejenis dengan hamzah maftuhah apa? Alif. Ada hamzah fathah gitu ya, di awal kalimat, setelahnya ada mad. Maksudnya hamzahnya itu dibaca panjang. Al-ana. Kan gitu ya. Al-ana misalkan. Tuh.
Al-ana. Ini contoh. Tidak ditulis dia dengan double alif. Tuktabani alifan. Kedua hamzah itu ditulis dengan alifan. Satu alif saja sudah cukup. Fauqaha maddah. Di atasnya ada tanda mad. Begitu ya. Nah, kalau huruf lain kan jadi mad fathahnya alif. Ada jelas. Tapi kalau alif yang double tidak boleh ditulis double begini. Yang satu fathah. Jadi tulisannya menjadi keliru. Kita lihat contoh ke atas. Mana tadi contohnya? Abuna jami'an Adam. Adam. Adam ini asal tulisannya adalah A. Ayat hamzah yang fathah. A. Kemudian ini mad. A. Ini dal. Ini mim. Gitu ya. Sama ana akhizun. Asalnya adalah A. A yang fathah. Hamzah fathah. Kemudian mad. Baru kha akhizun. Akhizun. Tapi penulisan ini dianggap salah karena penulisan yang benar adalah akhizun ditulis di atas mad. Gitu ya. Sama juga sebenarnya ketika kalau kalian belajar sorof ana akhudhu fi'il mudhari. Ana misalkan dari akhadha ya'khudhu. Berarti kalau ana akhudhu, ana harusnya apa? Akhudhu. Kan a ini yang pertama hamzah ini adalah hamzah mudhara'ah, yang ini adalah huruf fa fi'ilnya ana akhudhu. Akhudhu. Nah, penulisan asalnya begini, tapi dirobah kenapa? Ana dipanjangin. Akhudhu. Akhudhu. Ini ya. Nah, jadi penulisan yang seperti ini adalah penulisan yang benar. Sementara yang ini akhudhu salah. Ini khusus fi'il yang didahului oleh hamzah. Ya. Fi'il apa namanya dalam sorof? Udah belajar belum? Fi'il yang didahului oleh hamzah. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal fa ya. Didahului oleh hamzah. Ada namanya mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Ada mu'tal lam disebut dengan naqis. Mu'tal ain disebut dengan ajwaf. Mu'tal fa disebut dengan apa? Misal. Baik, teman-teman, nanti kalau kira-kira kurang jelasnya ini. Jadi secara umum yang dijelaskan tadi persis apa yang tertulis di sini. Hanya saja dilakukan dengan cara lebih lambat berulang-ulang untuk itu penulisan hamzah di awal kalimat. Baik, mawadhi tempat-tempat tu'tabaru fihal hamzah, digolongkan hamzah itu fi awalil kalimat. Dia tidak di awal kalimat tapi menjadi awal kalimat. Ya, kita baca beberapa contohnya ini. Contoh, ijtahidtu li anjaha. Ini yang menjadi pokok bahasan kita ini. Fil imtihan. Uki bi ummiki wa abiki. La yudhi'u amala amilin. Si biyadi al-umumatu ula kun ka akhika fi ikhlasihi. Nah, teman-teman, antum bisa perhatikan nih. Hamzah-hamzah yang saya kasih warna pink ini sebenarnya dia tidak hamzah di awal kata. Kenapa? Karena jelas terlihat di sini didahului oleh lam, di sini didahului oleh fa, di sini didahului oleh sin, di sini didahului oleh al, di sini kalian bisa lihat tuh. Ya, jelas ya. Tapi kata judulnya tu'tabaru, dianggaplah dia sebagai hamzah. Padahal dia bukan hamzah di awal kata. Karena didahului oleh huruf. Ingat, tadi kalau hamzah di awal kata ditulis dengan alif. Ditulis dengan alif. Mau apapun itu wasolkah atau qata'kah, wajib ditulis dengan alif kalau di awal kata. Nah, ini ada mereview pelajaran kita di pertemuan lalu ya. Coba ijtahada yajtahidu. Kenapa ditulis di sini tanpa hamzah? Ada yang bisa jawab? Ada yang ingat? Karena alif wasol, Ustaz. Kenapa? Karena hamzatul wasli.
Ya, yang saya tanya kenapa dia menjadi hamzah wasal? Awal kalimat Ustaz. Karena termasuk dari ini. Humus Ustaz. Hah? Karena termasuk dari humas. Iya, ini termasuk fi'il madhi khumasi. Ya, fi'il madhi khumasi. Gitu ya. Nah, kalau yang ini i'mal fi'il amar sulasi. Gitu ya. Ini pelajaran kita pertemuan pertama itu yang tadi diulang juga. Nah, kenapa dia ditulis dengan alif? Ijtahadtu i'mal karena dia di awal kata. Ini pelajaran yang barusan saja. Nah, sambil kita fokus kembali ke sini. Nah, ternyata apabila hamzah-hamzah ini didahului oleh huruf disebut dengan huruf zaidah, huruf tambahan. Dia bukan huruf asli, bukan huruf asal. Dia cuma huruf zaidah, huruf-huruf tambahan, maka dia tidak ada setelahnya. Tetaplah dia tunduk kepada aturan qawaid yang tadi. Karena dia fathah, ditulis di atasnya hamzah. Karena dia qata, ditulis di atas alif. Bi ummiki, bi ummiki. Ini dhammah. Dhammah tadi tulis di atas alif. Ini kasrah, fa innaki, ditulis di bawah alif. Ya, ini qawaid yang tadi sudah kita baca. Termasuk juga sa'abni. Al ini yang fathah, ini yang dhammah, wal umumah ka akhika. Al madrasatul ula. Ini yang pertama ya. Nah, kenapa? Karena hamzah-hamzah itu tidak menjadi hamzah di tengah kalimat, tidak di tengah kata, meskipun didahului oleh huruf-huruf zaidah. Seperti apa? Ada huruf lam, ada huruf ba, ada huruf fa, ada huruf sin, ada alif lam, dan ada huruf kaf. Disebut dengan huruf zaidah. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat ada kata lain. Ada kata lain. Kemudian li'alla. Kemudian bi amri. Kemudian ulqiyat. Perhatikan teman-teman. Ini agak berbeda penulisannya. Kalau yang di atas tadi tetap ditulis di atas alif, ya kan? Kalau yang di sini antum bisa lihat di sini dia tidak ditulis di atas alif, tapi nabirah itu apa? Nabirah itu seperti posisinya kalau kata orang di desa ya, orang di kampung, ada giginya di atas gigi gitu ya. Kayak sin itu kan ada gigi-giginya, itu disebut dengan nabirah. Ya, disebut dengan nabirah. Nah, yang di situ di apa namanya? Di sini ditulis alal nabirah. Di sini ditulis alal nabirah. Di sini alal alif. Di sini di alal waw. Nah, ini ada atasnya i'tamir. Ini ditulis baik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mariknya. Amal hamzah, adapun hamzah fi kata, dalam kata lain wa li'alla, lain dan li'alla, kullu hamzah qata, yang seluruhnya adalah hamzah qata. Hamzah qata itu waqi'ah ba'da hamzah wasal, terletak setelah hamzah wasal, au ba'da hamzah istifham. Hamzah wasal dan hamzah istifham. Fa innaha tu'tabaru hamzah fi wasatil kalimah. Jadi kalau yang mendahuluinya itu adalah hamzah istifham, hamzah istifham, atau yang didahului oleh hamzah wasal, takunu khadi'atun liqa'idatil hamzatil mutawahukum qawaid hamzah mutawassithah. Jadi kata lain tapi dia masuk fi mutawassithah, ini didahului oleh huruf-huruf yang bukan zaidah. Yang nomor 3 didahului oleh hamzah wasal. Yang nomor 4 didahului oleh hamzah istifham. Ulqiyat. Maka hukumnya tidak sama dengan hamzah di awal kalimat. Gitu ya. Nah, sama juga dengan ini. Lain, li'alla. Dia tidak masuk dengan kategori
hamzah fi awalil kalimat, tapi dia masuk fi wasatil kalimat atau hamzah mutawassithah, hamzah di tengah-tengah kalimat yang hukumnya berbeda dengan hukum yang ada di awal kalimat. Ini penjelasannya. Walakin idza nazarna ila majmu'ah ba'ta la li'alla fi misal awal wa kalimah la'in dan li'alla fi misal sani kharajat kullu min, berarti tiap-tiap keduanya ya. Kullu minhuma, tiap-tiap dari keduanya. Jadi menerjemahkannya begitu. Kullun minhuma. Kalau kullun minhum, maka tiap-tiap satu dari seluruh yang ada. Wa'tubirat bi hamzah fiha hamzah apa tadi? Hamzah fi awal kalimat, tapi dimasukkan ke dalam hamzah mutawassithah. Fi misal li'anna budiat, diawali dia dengan hamzah wasal. Ba'daha qata. Yang pertama hamzah wasal dari khumasi, ingat ya? Khumasi. Kemudian mu'tibarat dia fi wasatil kalimat. Wa ulqiyat faqad budiat bi hamzah istifham wa ba'daha hamzah qata. Jadi kalau ada hamzah qata, kita lihat kembali. Ulqiyat ini ditulis di atas waw dan harokatnya dhammah, hamzah qata. Tapi dia didahului oleh hamzah istifham. Jadi hamzah istifham itu masuk kategori hamzah awal kalimat. Hamzah qata ulqiyat tadi asalnya adalah begini. Ulqiyat. Tapi karena dia mendapat tambahan hamzah apa ini? Hamzah apa? Hamzah istifham, maka berubahlah penulisannya seperti di atas. Karena hukumnya tidak lagi hukum sebagai hamzah di awal kalimat. Gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah maklumat teman-teman. Lalu bagaimana hukum hamzah di tengah kalimat? Nah, nanti insya Allah dalam pertemuan selanjutnya ada tadrib, ada latihan. Apa latihannya? Birrul walidain. Yad'ul Islamu ila birril walidain. Li'annaha ajdarun nas bihadzal birri wa ahaqquhum bihi. Qala ta'ala wa bil walidaini ihsana wa qala subhanahu fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi yang diminta nanti apa? Ayyin kalimat al-mabdu'ah bil hamzah. Temukan kata-kata yang didahului oleh hamzah seperti ini. Nih. Didahului oleh hamzah itu. Dalam penggalan kata di atas. Wal kalimat allati huwa fi hukmi mabdu'ah. Ada juga yang sekedar hukumnya saja mabdu'ah. Ya, seperti ini juga hukumnya mabdu'ah. Nah, kalau ini benar-benar dia mabdu'ah bil hamzah. Tsumma wad kullu finhuma ma'a dzikri sabab. Kenapa mereka ditulis kayak begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalian jelaskan itu nanti. Ya, artinya kalian fokus dulu kepada hamzah-hamzah yang didahului oleh kata-kata yang didahului oleh hamzah. Baik teman-teman, ini pelajaran kedua kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih muncul rasa penasaranmu. Oh, tadi hamzah mutawassithah kayak apa ya? Nih, hukum hamzah mutawassithah ada sendiri. Nah, kapan tuh boleh boleh belajar dulu sebelum kita pelajari. Jadi belajar dulu sebelum kita pelajari. Ibaratnya itu kalian maju selangkah di depan. Sebelum pelajaran mulai, kalian sudah menguasai. Itu yang kita pengen. Baik teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah maklumat, menambah bekal kalian, terkhusus nanti menghadapi tes dan seleksi, khususnya yang sudah punya basic. Saya yakin ini udah hal yang biasa. Tapi bagi yang belum pernah belajar penulisan imla, ya ternyata penulisannya begitu. Nah, saya lupa, harusnya ada tugas, ada PR lagi selain yang barusan. Ya, yang ini tadi birrul walidain, tugas yang lain nanti akan saya minta dikirimkan ke grup supaya kalian bisa melihat itu. Itu aja buat pertemuan di pagi hari ini. Jika ada hal-hal yang memang kurang bisa dipahamin, nanti teman-teman bisa bertanya secara japri juga boleh, atau bertanya di grup juga enggak apa-apa. Karena di grup juga banyak tutor-tutormu, banyak ustadz dan ustazahmu yang bisa membantu menjelaskan pelajaran yang hari ini sedang kita pelajari. Baik,
ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa